Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sudah siang ya Afan ya. Ini ibu kirim materinya agak siang. Ibu minta maaf sebelumnya. Ini kita lanjut muatan bahasa Indonesia ya, karena tematik untuk hari Selasa 3 jam, jadi ibu masukkan 2 materi ya. Jadi di sini kita lanjut lagi tentang puisi. Di sini ibu sudah rangkumkan beberapa hal yang penting mengenai puisi. Kalau dari buku anak-anak itu ada latihan-latihan puisi, mungkin tidak banyak materinya, jadi materinya ibu sampaikan lewat file Word ini dan juga lewat video ibu ini ya. Jadi puisi itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama, yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Ini lebih lengkap ya, jadi memang sebuah karya sastra untuk menggambarkan perasaan seorang perasaan penulis tersebut. Tetapi di sini lebih jelasnya atau lebih lengkapnya adalah karena dia terikat rima dan irama, juga disusun berdasarkan baris dan bait ya. Itu apa yang disebut puisi. Kemudian ciri-ciri puisi. Jadi berbeda dengan karya sastra yang lain, perbedaannya untuk puisi memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, dia ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok yang disebut bait. Kan kalau misalnya karya sastra seperti cerita pendek, cerita bersambung, kemudian cerita novel dan lain sebagainya, itu kan dibentuk dalam bentuk paragraf ya. Kalau puisi kelompok barisnya disebut bait. Anak-anak sudah belajar tentang itu. Diksi, pemilihan kata. Biasanya kalau puisi pemilihan katanya itu tidak sembarangan, tidak lugas. Biasanya ada juga yang lugas, bisa juga berbentuk kiasan itu perumpamaan ya, jadi tidak langsung disebutkan seperti ini, tetapi menggunakan kata lain yang kira-kira maknanya seperti itu ya. Jadi pemilihan katanya tidak biasa, alias hati-hati ya, menggunakan pemilihan kata yang lebih indah, padat, dan mempertimbangkan rima atau persajakan. Rima kan anak-anak sudah belajar kemarin bahwa padanan vokal di akhir baris ya. Itu biasanya kan puisi lebih indah karena memang diksinya itu, pemilihan katanya itu berbeda dengan karya sastra lainnya, tidak sembarangan ya, seperti itu. Kemudian menggunakan majas. Kalau puisi dia menggunakan majas atau gaya bahasa. Ini juga disebut perumpamaan. Biasanya kalau dalam puisi majas ini sangat dominan. Ya, nanti anak-anak belajar tentang majas di bawah-bawah. Kemudian kalau puisi, latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Kalau anak-anak sudah belajar kemarin ya, cerita pendek ya, anak-anak bisa langsung lihat atau mungkin disebutkan pada cerita tersebut bahwa cerita tersebut terjadi di daerah desa apa, kemudian tokohnya namanya siapa, kemudian alurnya seperti apa. Nah, itu pada cerpen. Kalau puisi justru latar, alur, dan tokohnya tidak ditonjolkan. Jadi kita tidak tahu siapa yang berbicara di sini. Mungkin dia hanya pakai kata ganti. Kata gantinya bisa aku, dia, mereka ya, itu kata ganti. Latar kita nggak tahu pada puisi itu, mungkin tersirat ya. Kita tidak tahu entah itu dia sedang berada di mana ya, suasananya atau waktunya pagi siang malam, itu tidak dikasih tahu, tidak ditonjolkan pada sebuah puisi. Begitu pula dengan alurnya, seperti itu. Kemudian unsur puisi. Unsurnya puisi ini macam-macam. Di sini ada kata, kemudian larik atau baris, kemudian bait. Unsur puisi otomatis puisi terbentuk atas padanan kata ya. Paduan kata itu membentuk sebuah baris sehingga terbentuklah satu baris. Kumpulan baris membentuk sebuah bait. Nah,
Unsur lainnya pada puisi juga ada yang namanya rima. Rima itu bisa pengulangan bunyi ya di akhir setiap baris. Baris itu larik itu sama dengan baris ya. Rimanya di sini bisa a b a b a b b a ya, itu macam-macam. Irama itu pergantian tinggi rendah, panjang pendek, keras lembut bunyi bacaan puisi. Kemudian unsur lainnya otomatis sebuah karya sastra pasti memiliki makna atau isi, yaitu informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Kemudian setelah menemukan maknanya, anak-anak bisa temukan amanat atau pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca. Biasanya pesannya ini tersirat itu tidak tertulis, tertuang langsung di puisi, tidak. Jadi tersirat itu anak-anak bisa mendapatkannya dengan maksudnya seperti ini, tidak ditulis langsung di situ ya, itu namanya tersirat. Misalnya pada puisi Cita-Citaku, amanat atau pesan tersiratnya adalah bahwa kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Misalnya pesan dari Hidupku Penuh Warna itu juga pesannya bahwa perbedaan itu memperkaya wawasan atau bisa memberi manfaat kepada kita, perbedaan itu ya, macam-macam ya. Jadi itu yang namanya pesan bahwa kita tidak boleh mempermasalahkan masalah perbedaan, misalnya seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis puisi. Di sini puisi terdiri atas dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama yaitu yang masih terikat oleh aturan rima dan pola tertentu. Juga pengaturan jumlah larik setiap bait dan jumlah kata setiap larik serta musikalitas puisi. Puisi lama contohnya adalah pantun dan gurindam ya. Pantun biasanya terdiri atas 4 larik atau baris. 2 baris pertama disebut sampiran, 2 baris terakhir disebut isi. Rimanya pasti AB kalau pantun ya. Jadi puisi lama itu terikat alias dia harus dengan aturan yang seperti ini. Pantun aturannya 4 baris, 2 baris pertama sampiran, 2 baris ke 3 dan 4 2 baris terakhir yaitu 3 dan 4 adalah isi. Pantun anak-anak sudah tahu ya contohnya ya. Contohnya misalnya ibu buat pantun, pergi ke pasar membeli pita, berangkat dengan sepeda pada pagi subuh. Jika kamu ingin meraih cita, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Nah, baris pertama dan kedua itu adalah sampiran, kemudian baris ketiga dan 4 adalah isi. Jadi itu ada rimanya itu pasti AB seperti itu. Rima baris pertama sama dengan baris ketiga, rima baris kedua sama dengan baris keempat, itu yang namanya puisi. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya gurindam. Gurindam itu terdiri dari 2 baris. Baris pertama berupa sampiran, baris terakhir berupa isi. Rimanya a. 2 larik tapi a. Ibu sendiri belum pernah lihat yang namanya gurindam ya. Nanti kita coba cek seperti apa gurindam itu. Puisi baru. Sudah jarang ya kalau gurindam itu ya. Mungkin pantun masih sering kita temui, cuman untuk gurindam sudah jarang kita temui. Ya, mungkin anak-anak tahu saja bahwa gurindam termasuk dalam kategori puisi lama. Puisi baru. Nah, kalau puisi baru ini tidak terikat dengan pola rima tertentu, jumlah baris, jumlah kata maupun jumlah bait, tetapi tetap mengandung irama, rima, musikalitas, makna dan amanat. Jadi tidak harus 4 baris, tidak harus rimanya AB kalau puisi baru ya. Contohnya karya sastra dari Hairil Anwar, W.S. Rendra yang baru-baru, mungkin sastrawan
sastrawan sekarang, maksudnya sastrawan yang masih baru gitu ya. Hairil Anwar, tadi W.S. Rendra dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahasa dan makna puisi. Bahasa puisi mengandung makna tersembunyi dan cenderung imajinatif. Bahasanya singkat, padat, dan bermakna. Menggunakan gaya bahasa majas, memiliki rima atau persamaan bunyi yang menambah keindahan, memberikan efek musikal, dan memberikan kesan sehingga puisi mudah diingat. Menggunakan pilihan kata diksi yang tepat sesuai dengan tema yang disampaikan, agar mudah diingat, indah didengar atau dibaca, dan menciptakan kekaguman. Tidak selamanya menggunakan kata kiasan, ada kalanya menggunakan kata lugas, semuanya bergantung pada tema yang dibuat. Jadi membuat puisi itu mungkin agak sedikit susah kalau misalnya kita kurang wawasan dalam membaca ya. Jadi kalau kita sering membaca, sering mendapat padanan kata lain yang jarang kita temui, nah itu sangat berguna ketika seorang membuat puisi. Kemudian di sini ada jenis-jenis majas. Majas itu adalah gaya bahasa dalam puisi. Majas adalah gaya bahasa. Diksi adalah pemilihan kata ya, ingat-ingat itu ya. Nah, majas-majas dalam puisi, sebenarnya majas ini tidak hanya dipakai untuk puisi, tetapi lebih sering atau biasanya puisi memiliki majas. Majas biasanya lebih sering dipakai dalam puisi ya. Contohnya yang pertama adalah majas personifikasi, yaitu membuat benda mati seolah berperilaku seperti manusia. Contohnya pucuk-pucuk teh yang menggeliat. Teh kan tidak menggeliat ya, menggeliat kan manusia. Jadi seolah-olah tuh membuat teh seperti manusia itu namanya personifikasi. Metafora menjadikan suatu benda memiliki sifat baru di luar kebiasaan. Contoh, batang usiaku sudah tinggi. Usia tinggi itu kan ya, usia biasanya tua, muda seperti itu. Jadi itu namanya metafora. Biasanya sifatnya usia tidak tinggi, tetapi karena ini dalam puisi kita menggunakan majas metafora. Jadi sifatnya usia itu menjadi bukan lagi tua atau muda, tetapi diubah menjadi tinggi. Pengulangan kata atau repetisi, penjajaran beberapa kata, frasa atau kalimat yang sama. Contohnya sedu sedan, tak perlu sedu sedan, itu juga pengulangan kata. Hiperbola itu pernyataan yang berlebihan atau memperhebat, meningkatkan kesan dan daya pengaruh. Contoh, pekik merdeka berkumandang di angkasa. Nah, ini rasa-rasanya pekiknya macam seperti apa ya sampai keluar angkasa, padahal ya mungkin bahkan satu kota juga tidak semuanya mendengar ya. Jadi itu namanya hiperbola. Atau berlebihan ya, seperti itu. Litotes kebalikannya hiperbola, yaitu mengecilkan atau mengurangi keadaannya sebenarnya. Contoh, aku bukanlah manusia yang berada, padahal sebenarnya aslinya berada, tetapi dia digunakan untuk merendah, jadi menggunakan majas litotes. Ironi, menyatakan makna yang bertentangan untuk mengolok-olok atau menyindir. Contohnya, bagus benar kelakuanmu, adikmu sendiri kau sakiti. Nah, menyakiti itu kan bukan sesuatu yang bagus, tetapi di sini karena menggunakan majas ironi, jadi diubah, jadi dibolak-balik ya. Bagus benar kamu, datangnya telat. Nah, telat itu kan sebenarnya tidak bagus, tetapi ibu menggunakan misalnya majas ironi supaya lebih ngena, lebih menyindir gitu, seperti itu ya. Jadi ini namanya beberapa majas-majas yang digunakan dalam puisi. Kemudian memahami makna puisi, nanti setelah ini nanti anak-anak akan belajar untuk mencari makna sebuah puisi. Mempelajari makna puisi dapat memahami makna sehingga mampu mengajak pendengar terhanyut ke dalam puisi yang dibawakan. Makna puisi terdiri dari makna lugas dan makna kias. Makna lugas adalah makna sebenarnya yang disampaikan secara jelas di dalam sebuah puisi. Sedangkan makna kias, makna yang melambangkan sesuatu, ditujukan untuk membangun imajinasi. Langkah-langkah menentukan makna di sini ada: menyingkap judul, memahami kata kunci, mengusut rujukan kata ganti, mempelajari konteks penciptaan puisi, dan merumuskan makna utuh. Nah, untuk selanjutnya di sini nanti mungkin anak-anak
akan dipelajari pada pertemuan yang selanjutnya. Untuk hari ini mungkin sampai di majas tadi ya. Ibu tutup untuk materi bahasa Indonesia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.